One Kewan TV1. Pemirsa yang budiman, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan bahwa IKN itu anak haram konstitusi. Bukan hanya Gibran saja anak haram konstitusi, IKN pun sama. Hal ini diungkapkan oleh Muslim Arbi, karena mundurnya dua orang kepercayaan Jokowi yaitu Bambang Susantono dan Doni. Mundurnya kedua pejabat menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Beberapa hari ini publik dikejutkan oleh mundurnya kepala IKN, otorita IKN dan wakil, yang kebetulan adik-adik kelas saya di ITB. Ya. Saya juga pernah di sana. Nah, ini mereka berdua ini dari beberapa tulisan dari kawan-kawan, kemarin juga Saganda Enggola menulis. Ini termasuk anak-anak yang brilian, ya kan? Ya. Di kampus maupun menjabat setelah mereka jadi alumni. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa publik tahu bahwa IKN ini sudah dari awal ini ibarat bayi yang lahirnya bukan sekedar prematur, ya kan? Ya bisa juga anak haram konstitusi. Ya kan? Jadi anak haram konstitusi itu bukan saja Gibran yang dilahirkan dari MK, lalu kemudian belakangan ini MA mau juga meloloskan adiknya di pilkada, ya kan? Tetapi IKN ini juga anak haram konstitusi. Kenapa demikian? Mestinya kan persoalan ibu kota itu kan persoalan yang luar biasa, karena ibu kota Jakarta ini adalah kota bersejarah, kota perjuangan, kota proklamasi, ya kan? Nah, lalu kemudian dijadikan sebagai ibu kota negara tanpa ABC, ya kan? Lalu kemudian menjadi satu program strategis nasional PSN, jadi ibu kota negara. Saya mencurigai bahwa bisa jadi ide dadakan munculnya IKN ini adalah akibat dari waktu itu pemilihan gubernur, ya kan, DKI, ya kan, yang kalah, yang didukung. Jadi Joko Widodo kan mendukung Ahok, ya kan? Dan siapa namanya itu, Hidayat itu siapa namanya itu, ya kan. Lalu kemudian kalah Anies dan dengan Sandi menang. Lalu kemudian muncul, ya kan, muncul gagasan. Karena sebelumnya nggak pernah cerita tentang pindah ibu kota. Nah, kemudian pemindahan ibu kota ini juga kami pernah menggugat di Mahkamah Konstitusi. Tapi lagi-lagi Mahkamah Konstitusi itu kan diketuai oleh belakangan menjadi iparnya, gitu loh, ya kan, yang meloloskan ponakannya sebagai cawapres. Nah, jadi menurut saya IKN ini dari awal adalah sudah anak haram konstitusi. Kenapa? Secara konstitusi ini kan mestinya harus ada referendum, minta pendapat bukan hanya kepada masyarakat Jakarta, tapi kepada bangsa Indonesia, gitu loh. Karena ini strategis ini. Ini historis, ya kan. Jakarta adalah kota proklamasi, historis dan perjuangan, ya kan. Dan kemudian seolah-olah ini diabaikan begitu saja, ya kan. Lalu kemudian pindah ke Kalimantan dengan alasan bahwa itu juga dulu ide Bung Karno. Setahu saya pindah Kalimantan itu di zaman Bung Karno ketika PKI masih hidup, itu ide Nyoto, salah satu tokoh PKI waktu itu. Nah, jadi sekarang ini setelah sudah pindah ke sana, lalu kemudian keluar Kepres, ya kan, yang menetapkan tentang kepala otorita IKN itu adalah Bambang dan Doni, ya kan, 2022 sampai 2027. Nah, sekarang ini baru 2024, berjalan 2 tahun mereka mundur. Nah, ketika SoftBank Jepang mundur sebagai investor, saya sudah menduga bahwa Jepang itu kan tidak bodoh, ya kan. Nah, dia tahu bahwa ada investasi sekitar 400 triliun lebih di situ, sekitar 450 triliun lah untuk ibu kota ini. Dan SoftBank kan sudah siap-siap, tapi kemudian dia mundur. Nah, lalu kemudian pada waktu itu kita lihat ya Joko Widodo ke berbagai tempat, ya kan, ke Timur Tengah, kemudian bertemu juga ke Jepang dan sebagainya, kemudian mengumpulkan para investor. Tapi apa? Setelah mundurnya akan kepala otorita IKN Bambang dan wakilnya secara bersamaan, ya kan, lalu kemudian diakui oleh Menteri PUPR
Bambang, siapa namanya itu? Bambang bukan, Menteri PUPR. Basuki. Nah, Basuki, dia mengakui bahwa ada dua persoalan mendasar di situ. Investornya tidak ada uang, investornya kemudian tidak tertarik, dan kemudian masalah pertanahan. Lah, kalau misalnya ini ibu kota, makanya kan saya melihat ketika 2 bulan yang lalu Sudrajat Djuandono, ya kan, iparnya Prabowo, yang mengatakan bahwa sekarang ini IKN tidak perlu. Ya memang. Sekarang saja hutang yang diumumkan oleh pemerintah 8.000 triliun lebih, meskipun ada anggota DPR Misbaku mengatakan sekitar 20.000 triliun lebih, ya kan? Nah, ini kan sudah menjadi beban untuk bangsa dan negara ini, gitu, untuk rakyat. Akibat dari hutang yang mahal itu, akhirnya semua harga-harga dinaikkan. Pemotongan gaji karyawan, ya kan? Kemudian segala harga macam-macam naik, gitu loh, ya kan? Lah, untuk apa? Sampai hari ini pun persoalan utang ini juga tidak ada laporan. Sudah bayar, sudah nyicil berapa? Nggak ada. Tiba-tiba dengan IKN ini. Nah, jadi IKN ini menurut saya dengan mundurnya kepala otoritas wakilnya ini memberikan menjawab satu teka-teki bahwa ini proyek ugal-ugalan, proyek acak-acakan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kehendak bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau memang betul mau bikin ibu kota negara, masa iya sih perencanaannya itu kayak orang kebelet gitu loh masalahnya kan. Nah, jadi saya kira mundurnya kepala IKN ini, kepala otorita ini membuka misteri yang selama ini. Proyek strategis nasional yang lainnya, ya kan? Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan? Kemudian kemarin begitu selesai diumumkan hasil dari Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres 2024, lalu kemudian di daerah Mauk sana itu mau diluaskan tanah-tanah untuk proyek besar dari atau PIK untuk proyek nasional strategi PSN juga. Nah, jadi dengan demikian ini apa? Nah, saya menduga bahwa gagasan-gagasan yang tidak direncanakan bukan sekedar tidak matang, yang mengejar sebagai sebuah ambisi yang besar, bahwa seperti begini, gue bisa membangun apa saja. Nah inilah akibatnya. Gagasan atau proyek yang hanya mengejar ambisi bisa juga ini adalah remote, dia diremot oleh kepentingan pemodal besar, ya kan? Tetapi setelah IKN ini berjalan, pemodalnya itu nggak mau turun ke situ, nggak mau turun. Makanya diakui oleh Basuki itu, Menteri PUPR yang sekarang menjadi PLT, otorita IKN itu tidak ada dana, investor nggak masuk, ya kan? Lalu kemudian pembebasan lahan juga, masyarakat di sana, masyarakat daya juga protes, ya kan? Kemarin kita baca ada sekitar 200 masyarakat yang di Penajam Pasir Utara itu mereka protes itu. Nah, jadi dengan demikian, ini ambisi yang ugal-ugalan seperti ini menandakan bahwa ini loh pemimpin hasil pencitraan, ya hasil dari amandemen pemimpin lahirkan oleh pencitraan itu hasil dari undang-undang dasar palsu tadi itu yang kami sering bahasakan, yang kami sering diskusikan. Ini loh, IKN ini melahirkan, ya kan, satu malapetaka buat saya. Kenapa? Nanti diserot dana untuk proyek itu gagal. Sebelumnya juga dengan proyek food, ya kan, food estate itu juga ratusan triliun uang masuk situ, perusahaan hutan. Nah, sekarang di Kalimantan itu pun sama, hutan rusak, ya kan, kemudian anggaran tidak turun ke sana, dia akan menjadi mengkara. Itu menurut banyak pengamat, sama seperti Hambalang, ya kan. Jadi saya kira untuk hari ini saya kira yang selama ini dugaan-dugaan publik atau semacam pengamatan publik tentang proyek strategis nasional Joko Widodo ini semua adalah omong-omong belaka, ya kan. Artinya proyek yang dilaksanakan tidak melalui satu perencanaan strategis, ya kan, gitu loh. Ada Bappenas tapi nggak dilibatkan, atau ini kan mestinya dibawa ke DPR, ya kan. Nah, jadi ternyata itu tidak. Jadi saya kira inilah hasil yang akan dituai dari satu proyek yang tergopoh-gopoh, proyek kebelet tadi itu, yang akhirnya dengan demikian akan merugikan dan menjadi beban. Saya kira juga akan menjadi bagi beban buat pemerintahan berikutnya. Bisa jadi, misalnya, kalau kemudian tadi saya baca bahwa nanti akan memutuskan lanjut atau tidak itu Prabowo. Tadi ada statement dari Presiden Joko juga seperti itu.
Jadi saya kira mundurnya kepala otorita IKN ini menguak misteri selama itu tentang IKN yang dibangga-banggakan, yang mana Presiden mengatakan bahwa wah, itu banyak sekali investor nol besar. Dengan demikian kan mengkonfirmasi bahwa memang Presiden tukang bohong. Saya kira itu ya kan untuk apa yang saya bisa komentari tentang persoalan mundurnya kepala otorita IKN yang menghebohkan publik belakangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1